Welcome to Podcast, the newest program from 71 Senior High School of Jakarta Student Council, where we are going to have a chat with our interesting guests related to healthcare. In each episode, we'll slip in some facts to help you avoid the myth. So sit tight, relax, and enjoy. Mencegah dari virus corona berawal dari diri kita. Jadi efektif kan vaksin itu sebenarnya? Ya, betul. Apa yang disebut herd immunity. Jadi di mana-mana kita harus siap masker gitu. Pernah kebayang? Selamat datang di podcast, program terbaru dari MPK OSIS SMA Negeri 71 Jakarta yang merupakan subprogram dari Pusat Informasi 71 atau yang biasa dikenal dengan Pintas. Merupakan salah satu media untuk Sobat Pintas lebih mengenal SMA Negeri 71 Jakarta. Di sini kita bakal bahas prestasi-prestasi yang berhasil diraih SMA Negeri 71 Jakarta, siapa orang di balik prestasi tersebut, dan Sobat Pintas bisa tahu juga loh tips and trik meraih prestasi based on your passion yang akan dibahas pada segmen kaset atau kaset Saptaika. Di Pintas juga bakalan ada topik mengenai kesehatan yang dapat Sobat Pintas dengar pada segmen podcast atau podcast kesehatan. Bersama aku, Naya. Dan aku Raka yang akan memandu menjadi host di acara podcast kali ini. Nah, seperti yang kita ketahui dan juga Sobat Pintas di rumah, kalau misalkan hari ini kita mau membahas mengenai ekonomi bidang medis dalam pandemi, Nay. Iya benar banget tuh, Rak. Nah, di sini juga kita ada kehadiran Ibu Rima Fatmasari, SSI APT Mars, selaku narasumber kita pada podcast episode kali ini. Halo Ibu Rima. Halo Raka, halo Nay. Jadi bagaimana Ibu Rima kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dilimpahkan oleh kesehatan ya. Ya, sekarang kesehatan ya. Oke. Jadi Nay, sebelumnya mungkin kita sebelum masuk ke inti topik, kita mungkin berbincang-bincang dulu kali ya bersama Ibu Rima. Ya, biar kita lebih nyambung juga ngobrol ke depannya bersama Ibu Rima. Nah, Nay, seperti yang kita ketahui kan Ibu Rima ini sudah ada di dalam bidang kesehatan sudah cukup lama ya Ibu Rima, kalau misalnya kita bisa bilang. Ya, lumayan. Berarti kalau misalnya aku boleh tanya, gimana sih Ibu Rima untuk perjalanan Ibu Rima untuk membulatkan minat dan juga prosesnya itu seperti apa, kalau boleh diceritakan sedikit? Waduh. Oke, maksudnya sampai dengan hari ini ya? Iya, betul. Iya, betul, Bu. Oke, selamat siang teman-teman 71. Ya, mungkin sedikit aja Ibu ceritakan. Ya, sebenarnya semua itu sudah dari rencana Tuhan ya. Kita kan semua mencoba berusaha. Mulainya saya adalah, kalau tadi disebutin, saya ada gelarnya SSI, itu waktu itu adalah sarjana sains, di mana saya sarjana farmasi, kemudian ngambil profesi apoteker, dan terakhir S2 saya ngambil magister administrasi rumah sakit yang disingkat MARS. Jadi saya memang sudah dari awal Ibu tuh udah niatkan bahwa akan di manajemen rumah sakit. Jadi dari awal karir nggak langsung di rumah sakit sebenarnya. Jadi ini sebenarnya di rumah sakit kejebak sih. Jadi awalnya di konsultan rumah sakit di bawah naungan Direktorat Universitas Indonesia. Jadi di situ ada namanya semacam penelitian kesehatan Indonesia, Puskes di situ. Kemudian di situ Ibu banyak dapat proyek, kan sifatnya sana proyek adalah rumah sakit dan kesehatan. Nah, awal karir seperti itu, kemudian di konsultan rumah sakit menjadi setup beberapa rumah sakit yang ingin membangun rumah sakit, kemudian costing, dan akhirnya
sekarang tempat institusi di mana rumah sakit yang sekarang Ibu bekerja itu mungkin udah sekitar 17 tahun mungkin ya, sekitar 17 tahun di rumah sakit tersebut, di dalam institusi yang tadinya satu rumah sakit, yang tadinya tidak mempunyai corporate, tadinya Ibu sebagai mulai karir dari manajer farmasi ya, kemudian penunjang medis itu membawahi seluruh penunjang medis seperti laboratorium, apotik, radiologi, rehab medis dan sebagainya, yang sifatnya menunjang kegiatan medis di rumah sakit. Kemudian menjadi direktur operasional di rumah sakit yang pertama tersebut. Kemudian tahun ketiga atau keempat ya. Kemudian kita mempunyai corporate, di mana di situ Ibu sebagai direktur operasional yang membawahi beberapa rumah sakit sampai akhir ini. Jadi setiap rumah sakit baru Ibu set up dan sampai running. Jadi kalau sekarang rumah sakitnya ada sekitar 5 gitu ya, kemudian 2 klinik. Mungkin itu ya kira-kira singkatnya, mulai dari kuliah, mungkin dari kuliah kita sudah menentukan mau kuliah mau kemana, minatnya kemana gitu ya, kita dalamin di situ sampailah akhir di sini nih, jadi masuk ke dalam satu institusi rumah sakit yang sebenarnya sama aja sih seperti konsultan rumah sakit kalau pada saat ini, karena memang sifatnya adalah mensupervisi dan men-set up rumah sakit yang di bawah naungan institusi tersebut. Kira-kira gitu. Berarti sebenarnya kalau bisa dibilang Ibu Rima awalnya ini tidak terencana ya kalau misalkan sekarang untuk menjadi seperti konsultan rumah sakit. Ya, itu sebenarnya terjadi itu setelah lulus apoteker. Mau lulus apoteker. Jadi mau lulus apoteker, Ibu melihat sepertinya kok hanya kalau cuma apoteker kok lihat kakak-kakak di atas senior-senior gitu ya, kok kayaknya kurang berkembang ya, sekian tahun hanya di apotik atau sekian tahun hanya di pabrik gitu kan ya, pabrik farmasi, makanan. Dia berpikir saya harus ngambil manajemen nih. Pada saat itu manajemen rumah sakit belum banyak pada saat Ibu ambil. Jadi mungkin Ibu tuh waktu itu angkatan termuda mengambil manajemen rumah sakit. Karena saat itu rata-rata tuh regulasi pemerintah menetapkan di tahun tersebut bahwa seluruh direktur rumah sakit itu harus adalah mempunyai background pendidikan S2 Magister Rumah Sakit. Nah, jadi di kelas itu rata-rata adalah calon direktur or direktur rumah sakit gitu. Sementara Ibu tuh baru lulus apoteker. Jadi beneran ngambil dapat di UI juga. Jadi apoteker lulus UI, kemudian ngambil S2-nya juga di UI. Nah, jadi awalnya sih seperti itu. Ingin kita harus bisa passion kita kemana gitu. Jadi farmasi atau apoteker menurut Ibu satu background yang lumayan baik buat untuk karir sekarang karena ada bidang medisnya dan pola berpikir. Jadi kita bisa tahu cara pola berpikir seseorang itu kalau Ibu lihat ya bisa dari background pendidikannya apa. Seperti itu. Jadi untuk mempertajam karirnya nantinya. Oke, baik. Nih teman-teman Sobat Pintas di rumah nih ada bisa sedikit kita petik dari cerita Ibu Rima. Kalau misalkan sesuatu itu kita lihat prospek jangka panjang ke depannya ya. Jadi kalau misalkan memang tidak meyakinkan, jadi kita harus bangun dari zona nyaman kita, mencoba ke zona lainnya untuk melihat cakupan yang lebih luas lagi. Betul. Dan jangan takut untuk memulai. Iya, betul. Betul. Aku setuju banget. Aku setuju banget sih sama tadi jawaban dari Ibu Rima dan juga Raka. Karena emang kita tuh nggak bisa berada di zona nyaman kita doang kan, Rak. Dan karena kita nggak tahu kedepannya bakalan ada apa, jadi kita harus beradaptasi juga kan, Bu Rima. Ya, betul. Nah, tadi kita kan udah dengerin sedikit perjalanan karir dari Ibu Rima. Nah, aku, Raka, dan Sobat Pintas di rumah nih
mau minta sedikit tips and trick dari Ibu Rima untuk kita sebagai siswa nih pelajar, gimana cara meraih cita-cita seperti Ibu Rima. Silakan Bu. Oke, gimana ya? Sejujurnya mengalir begitu saja. Tetapi memang kebenaran dalam memang orang tua itu tidak pernah salah, ya. Orang tua itu tidak pernah salah untuk mengarahkan anak-anaknya. Waktu itu ibu diarahkan untuk ngambil apoteker, padahal di keluarga tidak ada background medis. Jadi bahkan dulu nggak tahu apa sih itu apoteker, nggak tahu dulu tuh, padahal dari SMP sudah orang tua sampaikan bahwa harus apoteker, kemudian sampai SMA-nya ngambil dulu bio ya. Sekarang saya jurusannya dulu bio, kemudian mampu ngambil fakultas. Jadi intinya adalah dengarkan kata orang tua, karena orang tua tidak ada yang ingin mencelakai anaknya. Yang kedua, kita harus fokus terhadap apa yang kita cita-citakan. Menjadi pintar, ya, tapi juga harus smart. Karena pintar saja tidak cukup. Tekun, benar. Rajin, harus. Tapi juga harus pantang menyerah. Jadi dunia itu bagi teman-teman nih di 71 itu masih panjang perjalanan kalian. Jadi jangan pernah takut melewati yang ada di depan. Memang susah kok sekolah itu, kuliah itu susah gitu. Tapi ingat, pasti ada endingnya, dan endingnya itu pasti manis. Jadi tekun, kemudian harus belajar, iya, harus pintar, relatif, smart. Smart itu dalam arti bisa melihat peluang buat diri kita, bisa melihat kesempatan untuk yang cocok untuk diri kita, masuk ke dalam peluang itu. Jangan terbawa arus yang kira-kira memang sebenarnya nggak baik buat kita atau nggak cocok buat kita. Itu sih mungkin yang Ibu lakukan karena memang setelah lulus apoteker sudah tetapan, oke, saya mau di manajemen rumah sakit. Itu sih. Kira-kira gitu. Oke, terima kasih Bu Rima. Aku juga tadi dengar beberapa tips and triknya, emang bener sih, restu orang tua, doa orang tua pasti yang utama juga ya Bu. Betul. Nah, jadi karena orang tua pasti mau yang terbaik juga untuk kita. Jadi sebisa mungkin kita mengikuti, walaupun kita punya pilihan sendiri ya Rak, pasti kita juga harus dengar saran dari orang tua juga kan ya Bu? Iya, betul, kita argumen. Kalau sekarang anak sekarang lebih beda ya dari zaman Ibu ya. Iya, betul. Sekarang ya anak Ibu aja lebih berdiskusi kan. Iya. Lebih open mind juga, dan harapannya orang tua juga open mind gitu. Jadi tapi pasti akan memberikan saran atau arahan untuk yang terbaik buat anaknya. Nah tuh Sobat Pintas di rumah, jadi tidak ada salahnya untuk berdiskusi bersama orang tua untuk menentukan masa depan juga. Betul. Karena ingat loh, orang tua itu lebih dulu lahir daripada kalian, pasti pengalamannya lebih banyak. Nah, Sobat Pintas tidak. Tapi juga jangan lupa didukung sama motivasi diri kita sendiri kalau kita pun untuk mengejar cita-cita tersebut. Nah, kita udah cukup nih ngobrol-ngobrol tentang bersama Ibu Rima, tadi juga dapat tips dan trik banyak banget. Nah, langsung aja kita masuk nih ke inti pembahasan kita. Nah, kan kita sekarang lagi ada di tengah-tengah pandemi nih teman-teman. Dan sekarang pemerintah juga lagi gencar-gencarnya melakukan program vaksinasi untuk kita semua, Nay. Nah, sayang banget, Nay, ada masih beberapa golongan orang yang mempertanyakan efektivitas dari vaksin ini sendiri. Jadi mereka masih menolak untuk divaksin, Nay. Iya, benar banget. Padahal pemerintah sekarang lagi gencar-gencarnya untuk mendistribusikan semua vaksin ke seluruh masyarakat di Indonesia. Nah, pasti Sobat Pintas di rumah juga mungkin ada beberapa keluarganya atau teman-temannya masih bertanya apa efektivitas vaksinasi. Mungkin Ibu Rima bisa membantu menjawab. Oke, dalam diskusi kita di medis gitu ya, saya sebenarnya bukan dokter apoteker, tapi kita sering dilibatkan diskusi salam dengan para dokter.
Ya, ini vaksinasi atau vaksin COVID-19 memang masih banyak di kalangan, nggak hanya yang low education ya, bahkan yang edukasinya juga baik, masih ada yang menolak untuk divaksin. Nah, ada beberapa paham juga menolak untuk vaksin, tapi perlu disadarin oleh masing-masing individu bahwa kalau kita udah vaksin, itu sebenarnya kita membantu orang lain juga. Jadi bukan hanya membantu diri kita, tapi membantu keluarga kita terhindar dari virus corona, membantu di sekitar kita untuk tidak terpapar dengan virus corona. Mungkin berawal dari situ. Efektif ini kalau bisa dibilang mungkin teman-teman lihat ya, kita mulai dari masa PSBB ya kemarin, kemudian kita lagi dapat gelombang kedua yang lebih heboh seperti itu ya. Nah, saat itu baru kita dapat vaksin itu mungkin di masyarakat sekitar bulan Mei ya kalau nggak salah, masyarakat itu dapat bulan Mei kalau nggak salah. Kita lihat bahwa mulai di bulan Juli, Agustus udah mulai turun sampai sekarang. Artinya kalau kita lihat mulai dari vaksin itu diberikan kepada masyarakat luas, pasti sudah terjawab kan. Sekarang dari kita level 3, sekarang kita ke level 1. Di mana pemerintah menggalakkan vaksin, menargetkan setiap daerah beda-beda. Harus divaksinasi. Nah, hasilnya kita bisa dapatkan untuk khususnya Jakarta, kita sudah mendapatkan di level 1. Padahal di beberapa bulan kemarin, di bulan Juli, Agustus aja, masih yang banyak sekali korban dari virus corona. Jadi, kalau dalam dunia medis, disampaikan bahwa efektif untuk vaksin saat ini. Tapi ingat, semuanya itu pasti adalah ada penelitian-penelitian. Jadi, gak usah ragu sebenarnya, itu kan sudah melewati beberapa fase penelitian yang ahli-ahli. Pasti sudah lewat proof semuanya, gitu. Kalau di Indonesia kita ada sebutnya BPOM, seperti itu ya. Nanti di dunia ada lagi FDA, gitu kan. Jadi memang semuanya sudah di pemerintah kita sudah menyebarluaskan vaksin tersebut. Harapannya ya vaksin tersebut aman. Tapi memang ada beberapa case tertentu karena memang dari faktor kesehatan dari masing-masing. Kemarin kan sempat yang ini nggak boleh, yang jantung ini, yang diabetes ini, ada beberapa. Tapi dengan majunya terus penelitian, akhirnya tadinya anak-anak tidak bisa, sekarang sudah bisa anak-anak. Tadinya yang di atas 60 tahun tidak bisa, sekarang sudah bisa. Yang tadinya punya penyakit generatif tidak bisa, sekarang tidak bisa. Artinya semua itu adalah terus oleh oleh peneliti-peneliti dilakukan pembaruan. Jadi itu untuk meningkatkan imun kita semua, gitu ya, mencegah dari virus corona berawal dari diri kita. Jadi mungkin kalau dibilang efektif, saya bilang ya cukup efektif untuk saat ini. Karena kita sudah rasakan dari level 3, 2, sekarang alhamdulillah level 1. Mudah-mudahan kita bisa melewati masa pandemi ini. Amin. Teman-teman yang masih memang ragu, jangan tutup mata, jangan tutup kuping, hasilnya sudah bisa kita lihat sekarang juga. Buktinya sudah turun level PPKM dari level 3 menjadi level 1 dan kasus hariannya hanya ratusan saja ya Ibu Rima. Betul, dan itu ternyata saya nanya sama dokter di RSCM, beneran ada di institusi Ibu ya, beliau itu memegang kepala ICU-nya untuk COVID di RSCM, nyatakan bahwa yang kena itu pertama ringan, yang kedua rata-rata adalah yang belum divaksin. Jadi efektif kan vaksin itu sebenarnya? Ya betul. Tuh berarti Sobat Pintas jangan diragukan lagi. Jadi kalian sekarang untuk yang belum vaksin, ayo ambil vaksin karena aksesnya juga sudah dipermudah sama pemerintah. Banyak fasilitas kesehatan yang sudah menyediakan vaksin juga ya Bu Rima. Iya betul. Kan nggak bisa ke mall loh.
vaksin. Iya, betul. Iya betul, kan semua kegiatan semua perlu sertifikat vaksin ya. Semua Iya, harus vaksin. Mm-mm. Pun sekarang harus vaksin. harusnya. Harus scan peduli lindungi dulu sebelum masuk. Ya, Tapi betul. kalau misalnya ngomongin vaksin, kayak sering denger kata-kata dikaitin sama herd immunity nggak sih? Iya, tapi aku sendiri nggak ngerti apa arti herd immunity karena biasanya di website-website kesehatan itu penjelasannya lebih rumit kata-katanya. Jadi masih bingung untuk orang awam. Mungkin Raka? Iya, Ibu Rima mungkin bisa dibantu dijelaskan nih kepada Sobat Pintas di rumah dengan mungkin bahasa yang lebih mudah dimengerti untuk kita yang masih awam mengenai herd immunity ini sebenarnya apa sih? Ya, sebenarnya dalam kata-kata apa ya, awamnya mungkin kekebalan kelompok ya. Kekebalan kelompok artinya sebenarnya tadi sudah Ibu sampaikan bahwa kita bermula dari melindungi diri kita, otomatis kita bisa melindungi sekitar kita. Gitu. Jadi perlindungan yang sebenarnya tidak langsung dari penyakit yang menular yang terjadi ketika suatu populasi kebal, baik melalui vaksinasi atau kekebalan yang dikembangkan melalui infeksi sebelumnya. Jadi itulah disebut dengan herd immunity, di mana apabila kita semua divaksin, lingkungan kita, populasi kita divaksin, otomatis akan terbentuk yang namanya herd immunity tersebut. Tadi sebenarnya menyambung yang di awal, jadi kita melindungi diri kita, melindungi sekitar kita, populasi kita sekitarnya. Jadi itu mungkin secara singkat apa yang disebut herd immunity. Jadi penting banget di satu komunitas atau populasi kita, tolong diingetin aja, udah vaksin belum? Vaksin dong, karena itu untuk mencapai herd immunity tadi, kekebalan di mana di suatu populasi, suatu kelompok tertentu, seperti itu. Itu singkat dari penjelasan awamnya lah, yang mungkin mudah-mudahan bisa dipahami, karena emang banyak banget di sosmed bahasa-bahasa kita sebut bahasa medis gitu ya, ada juga kita sebut bahasa dewa kali ya. Tapi memang kalau di awam kita menyebutnya seperti itu. Oke, berarti kalau misalkan lingkungan di rumah kita nih, kalau misalkan warganya sudah vaksin semua, bisa dibilang lebih aman ketimbang lingkungan rumah yang banyak warganya itu belum divaksin ya, Bu? Iya, karena bukan hanya untuk dirinya, coba kita berpikir untuk diri orang lain juga. Itu yang perlu dipikirkan. Jadi singkirkan dulu deh ego kita masing-masing. Teman-teman, singkirkan dulu egonya ya. Nah, emang berarti kita butuh banget nih vaksin untuk berkegiatan dan juga untuk menyokong kegiatan sehari-hari kita. Nah, Betul. karena emang pandemi ini tuh cukup menggoyahkan banyak ini ya sektor di Indonesia. Sektor-sektor vital itu banyak yang terdampak akibat pandemi ini. Salah satunya itu sektor perekonomian. Ini benar-benar sangat terdampak. Teman-teman mungkin juga banyak yang merasakan. Nah, tapi biasanya kalau kita dengar itu kan tentang sektor perekonomian, tentang negara ya, Nay? Ya, jadi yang sering kita dengar itu sektor perekonomian secara luas aja. Nah, ternyata perekonomian di bidang medis ini juga terkena loh dampaknya. Nah, karena ada Ibu Rima di sini, aku, Raka, dan Sobat Pintas juga mau tahu bagaimana sih pengaruh besar pandemi ke dalam perekonomian di bidang medis. Oke, ini luas nih pertanyaannya. Mau jawab dari yang mana dulu nih? Mungkin lebih ke yang lebih terasa kali ya, Ibu. Iya. Oke, kalau di bidang khususnya di mana Ibu bekerja itu di rumah sakit ya. Di tahun lalu yang pertama kali kita kena serangan COVID-19 itu semuanya belum siap. Saya rasa nggak ada yang siap kali ya, seperti itu. Betul. Banyak sekali di bisnis kesehatan kita sampaikan seperti itu. Mungkin yang paling berdampak adalah untuk yang rumah sakit swasta. Gitu. Jadi ya rumah sakit swasta yang tidak melayani BPJS gitu ya, itu sangat berdampak sekali. Jadi tahun lalu kalau kita lihat dari grafik pendapatan untuk rumah sakit itu merosot tajam. Gitu. Pertama, orang masih takut untuk keluar.
Jadi tidak berani gitu kan. Yang kedua memang pada saat itu karena kita belum siap, bahkan gak usah Indonesia deh, negara lain pun mungkin belum siap, ya kan. Jadi untuk semua yang kita sebut dengan, kalau tahun lalu itu lebih ke APD, merasakan nggak susah nyari masker orang tua? Ya, betul banget Bu. Internet itu harganya jadi mahal. Harganya jadi mahal. Untuk yang kalau tadi bilang ekonomi, sektor bisnisnya itu jadi menguntungkan karena di kesempatan nih yang para yang tidak resmi ya, yang tidak resmi, yang kalau kita kan di dalam farmasi itu ada namanya PBF ya, produsen barang farmasi gitu ya, itu adalah semacam distributor, itu yang resmi. Kalau harga resmi gak berubah, tapi terjadi perubahan juga ternyata. Kenapa? Pasokan bahan bakunya yang tidak ada. Karena ini dunia kan yang kena. Sementara Indonesia 90% pasok bahan bakunya ada dari luar. Kita belum bisa memproduksi bahan baku sendiri. Nah, di dunia pun sedang pandemi, otomatis mereka juga lockdown, otomatis mereka juga tidak produktif, tidak berproduksi jadinya. Itu yang mengakibatkan kelangkaan dari APD saat itu, kenapa harganya masih melonjak sangat tinggi. Nah, dari sisi kesehatan ya, saat itu kami di bidang rumah sakit sangat kesulitan sekali karena kami harus melindungi para medis kami, harus melindungi dokter, harus melindungi pasien. Itu harganya memang wow, menakjubkan sekali. Dan susah, nggak cuma mahal, susah nggak dapet gitu. Kalau dapet sih nggak masalah gitu ya. Jadi itu dampaknya adalah bagi kami di rumah sakit seperti apa ya, hantaman besar karena kami tidak menyiapkan hal tersebut. Sementara kami harus terus melayani pasien karena saat itu juga tinggi pasien yang masuk ke IGD dengan case-case tersebut. Dari sisi bisnisnya, sejujurnya dari sisi bisnisnya rumah sakit bidang kesehatan itu baik. Gitu ya. Kenapa? Sekarang orang sudah melek untuk sadar kesehatan. Itu baik. Tetapi pada saat pandemi kemarin, di satu sisi adalah kami dari bidang kesehatan susah mencari bahan atau APD dan obat. Nah, case-nya beda yang kemarin, yang gelombang kedua. Gelombang kedua itu lebih parah daripada gelombang yang pertama. APD banyak, nggak usah ragu, banyak. Harga juga mau di toko online juga harganya udah bersaing. Tapi apa yang susah dicari? Obat-obatan. Obat-obatan. Sekarang yang susah ya. Waktu itu, sekarang sudah enggak. Jadi pada saat yang kena gelombang kedua kita di Mei masih enggak, di antara Juni, Juli yang paling parah itu adalah Juli Agustus itu yang tinggi-tinggi. Juni sudah mulai meningkat tapi obat masih ada. Juli sempat hampir kosong, Agustus juga. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat, coba balik deh ke media, baca di Google bulan-bulan itu pemerintah pun adalah melakukan berupaya untuk menyediakan obat-obatan. Bagi bisnis farmasi menguntungkan, gitu kan? Karena memang dibutuhkan untuk obat-obatan tertentu pada saat itu. Dan itu obat langka yang jarang. Kita sebut SARS ya, itu agak jarang. Vitamin, ngalamin nggak nyari vitamin susah? Vitamin tadinya gampang banget dapatnya, jadi susah semuanya. Belum lagi dengan mitos-mitos dan segala macamnya gitu ya. Jadi orang semua jadi ada yang masih kena panic attack, memborong dan sebagainya. Ada yang mencari keuntungan dari situ, membeli banyak, kemudian menjualnya lebih mahal. Kalau yang pandemi pertama itu adalah APD yang langka dan harganya melonjak, pada saat gelombang kedua obat dan vitamin yang susah. Dari sisi kesehatan secara bisnis sebenarnya baik, tapi tanda kutip kalau memang tadi bisnis-bisnis yang memang mengambil keuntungan sendiri.
Bagi rumah sakit, sangat susah saat itu adalah mencari pasokan-pasokan tersebut. Tetapi alhamdulillah pemerintah sangat mendukung semua, mengupayakannya dengan baik. Ya, alhamdulillah kita bisa ngatasin semuanya sampai hari ini. Yang tadinya IGD itu bisa dengan sehari itu yang masuk bisa 20, 30 bahkan sampai ngantri. Lama-lama sekarang alhamdulillah sudah nggak ada lagi. Gitu. Jadi memang kalau dalam sisi bisnis ekonomi, masa pandemi kemarin itu semuanya susah. Kenapa? Susah nyari bahan bakunya, kita nggak bisa melayani pasien, otomatis ya rumah sakit juga tidak mendapatkan masukan income. Belum dokter yang memang mereka juga masih ada yang misalnya yang usia lanjut, yang profit itu mereka tidak praktek karena takut untuk lebih mudah terpapar kan, seperti itu. Nah itu yang banyak beberapa rumah sakit di bidang kesehatan kita itu ada sempat yang nggak sanggup untuk beroperasional kembali. Itu akibat, jadi bukan semua rumah sakit bisa bertahan sebenarnya, tapi banyak juga beberapa rumah sakit yang menyatakan sudah nggak kuat karyawannya artinya di PHK-kan. Kemudian banyak juga yang cuma dikurangin setengah seperti itu, bahkan sampai ada yang ya sudah tidak bisa beroperasional. Itulah dampak dari pandemi kemarin, sangat berdampak sekali dari sisi bidang kesehatan. Jadi perekonomian sepertinya semua ekonomi sekarang sedang mulai membangun lagi. Tapi kemarin perekonomian bidang kesehatan pun kemarin sangat susah sekali. Itu dampaknya. Memang sangat disayangkan pada fase pertama itu banyak oknum-oknum yang mempermainkan ya Bu Rima, jadi sehingga rumah sakit yang membutuhkannya jadi nggak bisa, mau membantu masyarakat juga jadi susah ya karena oknum-oknum ini. Betul. Iya, nah itu Sobat Pintas di rumah, jadi memang rumah sakit sendiri juga terdampak nih dari segi perekonomiannya juga menjadi sulit untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat. Ya, layanan, betul. Kita terbatas ya diberikan layanannya. Ibu Rima kan seiring kita kesini juga banyak nih berita yang memberitahu kalau misalkan banyak varian-varian corona lagi yang muncul ya Nay. Kalau misalkan Nay baca berita kita dengar berita juga ada varian Alpha, Delta, Beta, Gamma, dan masih banyak lagi sebenarnya varian-varian COVID yang kita temukan di sosial media dan website kesehatan. Nah, aku Raka dan Sobat Pintas juga mau tahu nih Bu, bagaimana sih awal mulanya dan apa sih yang bisa mengakibatkan varian-varian COVID tersebut muncul? Nah, awal mulanya nggak tahu tuh Ibu gimana caranya tiba-tiba COVID muncul. Semuanya menggemparkan dunia ya, bukan hanya di Indonesia saja. Ya, kita tahu virus itu kan makhluk hidup ya. Makhluk hidup, dia sifat virusnya RNA ya. Mungkin teman-teman udah baca dan dengar ya. Jadi setiap makhluk hidup adalah pertama kali yang mereka lakukan apa? Adaptasi. Ya, adaptasi. Kita pun pasti beradaptasi sama lingkungan, beradaptasi sama sekitar kita gitu ya. Nah, sama semua makhluk hidup adalah beradaptasi. Virus tersebut, virus RNA-nya ini adalah seperti virus corona, dia berevolusi. Jadi berubah secara bertahap. Ya tergantung dari geografisnya masing-masing. Untungnya Indonesia mungkin lebih banyak panasnya ya. Kita cuma ada 2 musim gitu loh. Dimana pada saat panas mungkin harusnya virusnya lebih tidak berkembang. Tapi ingat, virus itu pinter. Dia beradaptasi. Nah, makanya muncul kan gelombang kedua kemarin itu. Kita sangka, oh enggak, Indonesia aman. Pernah dengar nggak seperti itu? Udahlah kita panas aman gitu kan. Mungkin enggak. Dari WA ya Bu. Iya, kan broadcast gitu kan ya, hoax itu. Nah, jadi memang setiap
mungkin bukan hanya virus corona ya, kalau Ibu bilang. Semua virus mengalami adaptasi dan berevolusi atau kita sebut juga bermutasi. Saya nggak tahu sekarang SMA apa, ada biologi ya, IPA. Pasti mempelajari biologi. Nah, tersebut. Jadi mutasi pada virus. Gitu. Jadi itulah yang menyebabkan munculnya virus-virus varian-varian baru dengan bermutasinya seiring waktu. Tadi di awal Ibu juga sudah sampaikan, peneliti itu nggak berhenti mereka melakukannya, gitu ya, untuk supaya kita semuanya survive lah. Apa? Dengan vaksinasi, kembali lagi ke vaksinasi caranya, dan hidup sehat. Mungkin dulu kita nggak kebayang ya kemana-mana pakai masker gitu ya. Sekarang itu bukan sesuatu yang aneh. Kayaknya di tas aja terus ada masker. Di mana-mana kita harus siap masker gitu. Pernah kebayang nggak? Iya, mama keluar sedikit aja nggak pakai masker kayak, aduh mukanya kayak ada yang kurang. Ada yang kurang gitu, kok ada yang ketinggalan. Ternyata masker. Gitu, lupa gitu kan. Tapi sekarang tuh menjadi primer. Kita keluar rumah yang pertama kali adalah masker. Yang kita betul. Sama sanitizer udah itu yang ada di tas. Udah nggak perlu lagi ibu-ibu lipstick tuh udah nggak perlu lagi. Jadi mudah digunakan juga ya mungkin buat ibu-ibu. Jadi lebih murah. Kira-kira gitu. Jadi memang varian-varian tersebut ya sebenarnya bukan hanya virus corona, virus flu yang lain juga sebenarnya yang tidak diekspos sebenarnya udah banyak. Makanya setiap tahun kita kalau memang tubuhnya adalah rentan atau mudah kena penyakit, virus flu tuh dari dulu sudah ada. Dan itu bisa ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun yang harus divaksinasi ulang. Kenapa? Ya tadi, karena obat itu atau vaksin pun mereka setiap tahun akan beradaptasi atau mengikuti, oke, sekarang virus apa. Jadi kenapa harus setiap tahun? Tadi, karena si virusnya bermutasi. Nah, cuma ini yang corona cepet banget mutasinya. Ini yang memang yang mungkin para ilmuwan juga udah cepet banget ya. Ini varian ini berkembangnya seperti itu. Ini yang menjadi pertanyaan sebenarnya. Jadi, tapi kita nggak usah khawatir, tetap aja dengan prokes gitu ya, karena yang penting kita jaga kesehatan diri kita, otomatis menjaga lingkungan kita mengingatkan lingkungan kita. Jadi pasti. Jadi mungkin nggak berhenti sampai sini aja variannya. Mungkin nanti ada lagi apa, kita nggak tahu gitu. Ya tapi mudah-mudahan para peneliti dan ilmuwan kita bisa dengan memperbarui vaksin-vaksin tersebut seperti itu. Jadi itu kenapa secara singkat kenapa adanya varian-varian dari virus COVID-19 tersebut. Oh, oke. Berarti emang sebenarnya kalau misalnya dibilang semua virus berarti bermutasi juga ya, cuman karena emang pandemi jadi corona ini jadi seperti di highlight, jadi kita sering mendengar tentang berita-berita mutasinya. Ya, karena cepat sekali penyebarannya. Nah, Nay, tadi kita udah bicara banyak banget ini sama sharing-sharing juga, terus juga di awal udah dikasih tips dan trik juga. Dan trik ya. Betul. Terus kita juga udah ngobrolin tentang virus COVID, efektivitas vaksin, terus istilah baru mungkin buat immunity. Karena tadinya kan aku, Raka, dan Sobat Pintas Rima tuh clueless banget tentang herd immunity ini. Terus tadi dijelasin sama Ibu Rima, jadi kita tambah wawasan lagi nih tentang bidang kesehatan dan pandemi ini. Iya, betul. Ya, mudah-mudahan bisa membantu ya buat teman-teman. Dan kalau misalkan bisa kita simpulkan, memang untuk melawan pandemi ini yang penting itu adalah dimulai dari kita sendiri. Bagaimana caranya? Langkah awal tadi itu dengan mengambil vaksin. Dengan mengambil vaksin kita juga peduli dengan orang lain, bukan hanya untuk diri kita sendiri, karena kita juga membantu mempercepat supaya kita bisa kembali lagi ke normal, ya Nay? Iya, betul banget. Dan juga kita juga harus melakukan protokol kesehatan 5M ya, Ibu Rima, betul ya?
Betul. Jangan lupa juga, jadi didukung oleh vaksin dan juga kita nggak lupa buat ngelakuin 5M. Tetap prokes jaga ya, bukan berarti vaksin terus lepas masker ya. Teman-teman Betul. juga jangan buka masker ya, karena virus itu ada di mana saja, tidak melihat orangnya. Betul banget. Ibu Rima, kita ingin mengucapkan terima kasih banyak sekali karena sudah mau hadir di podcast untuk menjadi narasumber di podcast yang pertama ini. Semoga bisa membantu teman-teman di 71 ya. Amin. Sebelum kita menutup, ada pesan singkat dari Ibu Rima untuk Sobat Pintas di rumah. Ya, mungkin dalam masa pandemi ini kita semuanya tetap disiplin untuk protokol kesehatan. Jaga kesehatannya gitu ya, imun itu penting sekali, sempatkan untuk berolahraga gitu ya, dan kalau ada sekitarnya yang belum ada vaksin, tolong diingatkan dan disadarkan pentingnya vaksinasi untuk COVID-19 untuk dirinya dan untuk lingkungan sekitarnya. Itu dari saya. Oke, terima kasih Bu Rima. Terima kasih Bu. Di take Sama-sama. notes tuh pesan-pesannya. Oke, teman-teman, mungkin sampai sini aja nih pembicaraan kita. Saya, Raka, dan juga partner saya, Naya, minta maaf jika ada salah kata selama pembawaan kami. Saya Raka. Saya Naya, pamit undur diri. Sampai jumpa Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Ya.